What do you think? I guess I kind of like it. Won't you miss the city? Alive there, not like here. I'm going back the first chance I get. Frank Wheeler, I think you're the most interesting person I've ever met. Just because you got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel. In a trap. Yes, You yes. in a trap. Wall is a wind. We're gonna be okay. I hope so. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? Ini adalah sebuah video yang dibagikan oleh mantan saya setelah bertahun-tahun kami berpisah. Dia mengatakan bahwa cinta saat masa pacaran itu seperti segelas susu yang baru saja dihangatkan. Bagaimanapun cara kamu meminumnya, rasanya selalu hangat dan manis. Namun, begitu dibiarkan terlalu lama meskipun rasanya tidak berubah, suhu hangat yang susah payah kamu dapatkan pasti akan hilang. Terkadang, bukan berarti sudah tidak mencintai lagi, melainkan saatnya untuk menghangatkan segelas yang baru. Saat itu, saya sebenarnya tidak mengerti makna dari kalimat ini. Saya hanya merasa bahwa ini adalah alasan yang diucapkan oleh seorang wanita dingin setelah bertengkar untuk menghindari tanggung jawabnya. Di sebuah pesta dengan ratusan orang, Frank langsung tertarik pada seorang gadis murung di sudut ruangan. Mereka adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Satu adalah pemuda ambisius yang penuh semangat untuk meraih kesuksesan finansial, dan satu lagi adalah gadis artistik yang bermimpi menjadi aktris terkenal. Percikan cinta membuat mereka tenggelam dalam kebahagiaan masa pacaran. Mungkin dukungan dari sang wanita menjadi landasan kuat bagi pria itu. Frank, yang dulu penuh cita-cita dan suka berbicara panjang lebar, berhasil meniti kariernya dari nol hingga sukses di tengah persaingan keras. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah besar, yang selama ini mereka impikan dan memiliki seorang putra dan seorang putri menjadi pasangan teladan di mata banyak orang. Secara logis, kehidupan yang stabil dan makmur seharusnya mempererat hubungan mereka. Namun, entah sejak kapan, ada perubahan halus dalam cinta mereka. Siang hari, Frank bekerja di perusahaan kelas dunia, menghadapi bos yang serakah sambil menolak rayuan sekretaris yang mengaguminya. Malam hari, dengan tubuh yang sudah sangat lelah, dia masih menyempatkan diri menjemput istrinya dari teater tempat ia bekerja. Bagi Frank, kehidupan seperti ini terasa monoton dan membosankan. Ia kemudian bertanya kepada istrinya, apakah ia bisa berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Frank merasa dirinya sudah mampu menghidupi keluarga mereka, bahkan bisa membelikan apa tas bermerek edisi terbatas. Dia berpikir April akan senang menerima tawaran itu, yang terlihat seperti pilihan ideal. Namun, di luar dugaan, April bereaksi histeris. Dia merasa telah mengorbankan mimpinya demi keluarga ini, hanya menjadi pemeran kecil di teater kecil, dan meski begitu, suaminya masih menganggap itu semua adalah hal yang wajar dan seharusnya. April, sweetheart, let's talk about this, okay? Please don't. April. Just leave me alone! Frank, yang didorong oleh April, merasa amarah yang tak tertahankan membara dalam dirinya. Dia tidak mengerti mengapa April menyalahkan dirinya atas kegagalan April untuk menjadi terkenal. Dalam pandangan Frank, masalahnya adalah karena April tidak memiliki bakat akting yang cukup. Menurutnya, April seharusnya sudah lama meninggalkan panggung yang tak menjanjikan itu dan menjalani hidup nyaman sebagai ibu rumah tangga yang bahagia. Lagi pula, Frank adalah seorang eksekutif perusahaan yang dikagumi banyak orang. Namun, kata-kata itu membuat April semakin kesal. Dia merasa terhina dan muak mendengarnya. Dalam kemarahan, dia memutuskan turun dari mobil begitu saja. Tindakan itu justru membuat amarah Frank, yang sebelumnya sudah terpendam, benar-benar meledak. This is one time. You're not gonna get away with twisting everything that I say, April. This just happens to be one goddamn time. I know I'm not in the wrong here.
You're disgusting! Oh, yeah? You don't fool me, Frank. Just because you got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel. in a trap! Yes, You yes. in a trap! Me, Jesus Frank! Christ! Me! Don't make me laugh! Pathetic, self-deluded little boy! Look at you and tell me how by any stretch of the imagination you can call yourself a man! Meskipun mereka segera meredakan pertengkaran dan saling meminta maaf, Frank dan April sama-sama tahu bahwa kompromi itu hanya demi dua anak mereka yang masih menunggu makan malam di rumah. Masalah yang sudah terungkap seperti ini tak mungkin lagi diabaikan begitu saja. Keesokan paginya, Frank tetap bangun lebih awal seperti biasa untuk menjalani rutinitas kerjanya yang monoton. Namun kali ini, sebelum pergi, dia memandangi rumah yang dulu membawa begitu banyak harapan baginya dengan penuh keraguan. Dia tidak yakin apakah dia enggan meninggalkan rumah itu atau justru enggan untuk kembali. Entah sejak kapan, percakapan antara dia dan April yang dulu penuh kehangatan menjadi hambar. Bahkan, ketika dia merasa tertekan di tempat kerja, keinginan untuk berbagi dengan April berubah menjadi hal yang sulit. Frank dan April telah bersama selama lebih dari 10 tahun, tetapi anehnya, dia merasa sekretarisnya yang genit justru lebih memahaminya. Dalam suasana hati yang buruk, untuk pertama kalinya, Frank menerima undangan makan malam dari sekretarisnya. Selama makan malam itu, dia bercerita panjang lebar tentang usahanya meraih kesuksesan, perjuangan yang dia lalui, serta berbagai rintangan yang dihadapi. Melihat tatapan penuh kekaguman dari sekretarisnya, Frank seolah kembali menjadi dirinya yang dulu penuh semangat dan percaya diri. Sudah lama sekali dia tidak merasakan kebebasan untuk berbicara seperti ini. Rasanya seperti ketika dia dan April pertama kali bertemu di sebuah pesta bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, apapun yang dia katakan, April akan mendengarkan dengan penuh perhatian, menatap matanya dan berkata bahwa aku percaya padamu. Namun kini, meskipun kehidupan mereka sudah jauh lebih baik, dia tidak lagi mendengar kata-kata itu dari April. Dalam pengaruh alkohol, Frank melanjutkan cerita tentang April kepada sekretarisnya. Ketika perasaannya memuncak, dia bahkan sempat membayangkan wanita di depannya sebagai April, istri yang dulu selalu mempercayainya. Setelah malam yang penuh penyesalan, Frank akhirnya pulang ke rumah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah terhadap April, istrinya. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Dia merasa harus mengenakan topeng kepura-puraan, berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi, seolah-olah takut kenyataan terungkap dan menghancurkan keluarga bahagia yang selama ini dipandang ideal oleh orang lain. Saat dia menyeret tubuh lelahnya dan bersiap membuka pintu, April justru lebih dulu membukakan pintu dengan senyum hangat. Ternyata, hari itu adalah ulang tahun Frank. Meskipun Frank sendiri begitu sibuk hingga lupa, April tetap mengingatnya dan telah menyiapkan pesta kejutan besar untuknya. Kejutan yang tak terduga ini membuat Frank terharu hingga meneteskan air mata. Dia merasa sangat menyesal atas kebodohan dan kekhilafannya. Frank tidak tahu bagaimana caranya menebus kesalahan yang telah dia lakukan terhadap istrinya. Namun, di momen itu, dia semakin sadar betapa besar cinta April kepadanya. Apakah benar hidup ini hanya bisa dijalani dengan kepura-puraan, seolah-olah tidak ada yang salah? Setelah berpikir panjang, Frank menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan keluarganya hancur hanya karena kesalahan ini. Dia mendatangi April dan mengatakan bahwa dia sudah memikirkannya dengan matang. Frank bersedia mendukung sepenuhnya istrinya untuk mengejar mimpinya. Namun, kali ini April menolaknya. Dia berkata bahwa demi keluarga ini, dia sudah rela menerima dirinya yang biasa-biasa saja, bahkan meninggalkan panggung yang dulu memberinya harapan. Hal ini membuat Frank tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Setelah itu, April mengungkapkan sebuah ide yang berani. Dia berkata kepada Frank, daripada menunggu cinta mereka perlahan memudar, lebih baik mereka mencoba cara hidup yang berbeda untuk menyelamatkannya. April mengingatkan Frank tentang mimpinya saat masih muda, bahwa suatu hari mereka akan pindah ke Paris, menjalani kehidupan bahagia bersama anak-anak mereka. Sekarang mereka sudah memiliki kemampuan, jadi mengapa tidak mewujudkannya? Frank segera memotong pembicaraan April. Dia merasa ide itu terlalu naif, seperti sesuatu yang terinspirasi dari drama atau sinetron yang sering ditonton April. Bagaimana jika di Paris dia tidak menemukan pekerjaan yang cocok?
Apakah dia harus membawa keluarganya hidup di jalanan, meminta roti sisa dari orang-orang kelas atas? Namun, April dengan tenang menjawab bahwa hal itu bukan sesuatu yang perlu Frank khawatirkan. Dia telah menerima tawaran pekerjaan sebagai asisten di sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Kali ini, dia ingin mencoba cara hidup yang berbeda. Dia akan menjadi pencari nafkah, sementara Frank diberi kesempatan untuk kembali mengejar impian masa mudanya, menguasai dunia seni dengan bakat melukisnya. Mendengar itu, Frank tetap ragu. Bagaimanapun, dia bukan lagi pemuda penuh ambisi seperti dulu. Namun, April dengan tegas berkata sekali lagi bahwa ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan bersama. Dia meyakinkan Frank bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang berani menjalani apa yang benar-benar mereka inginkan. It's what you are that's being stifled. It's what you are that's being denied and denied in this kind of life. How was that? A wonderful thing in the world. Kata-kata April membangkitkan kembali semangat Frank yang selama ini sudah hancur oleh kenyataan hidup. Sudah bertahun-tahun dia tidak merasakan apa artinya dipercaya dan diakui oleh seseorang. Mungkin memang benar, kehidupannya yang monoton perlu dirombak dan dimulai kembali. Keesokan harinya, saat pergi bekerja, Frank tidak lagi terlihat seperti biasanya yang penuh kehati-hatian. Dia bersiul dan berjalan dengan langkah percaya diri seolah dunia adalah miliknya. Melihat perubahan ini, atasannya yang serakah mengira Frank mungkin memenangkan lotre. Namun, Frank justru dengan santai menyindir sang bos, mengatakan bahwa jika dia benar-benar memenangkan lotre, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyuruh bos itu berkemas dan pergi. Frank sama sekali tidak peduli bagaimana bosnya akan memperlakukan dirinya, karena hatinya sudah jauh terbang ke Paris. Dia bahkan berharap segera dipecat, agar bisa mendapatkan pesangon yang cukup besar sebagai modal untuk memulai hidup baru. Sementara itu, April yang mengurus proses visa menerima kabar baik. Visa mereka disetujui jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Itu berarti mereka hanya perlu bertahan 2 bulan lagi sebelum bisa meninggalkan segalanya dan memulai kehidupan baru. Sejak itu, pulang ke rumah lebih awal menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Frank. Setiap kali dia tiba, April akan meninggalkan semua yang sedang dia kerjakan dan berlari memeluk serta mencium suaminya dengan penuh kehangatan. Tampaknya, mereka berhasil mengatasi semua masalah yang hampir menghancurkan hubungan mereka, dan pernikahan mereka kembali ke jalur yang seharusnya. Hari-hari berikutnya, Frank mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama anak-anaknya, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, atau mungkin sudah lama dia lupakan. Kebahagiaan sederhana ini membuatnya merasa seperti menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Bahkan, tetangga mereka mulai merasa iri dengan kehidupan keluarga Frank dan April, hingga ada yang bercita-cita ikut pindah ke Paris bersama mereka. Namun seperti biasa, takdir memiliki cara tersendiri untuk menguji pasangan yang sedang jatuh cinta. Cobaan baru mulai mengintai di tengah impian yang mereka bangun. Pada hari itu, seperti biasa, Frank pergi ke kantor tanpa firasat apapun. Namun, kali ini dia dipanggil oleh direktur utama ke ruangannya. Awalnya, Frank mengira panggilan ini berkaitan dengan keinginannya untuk segera mengundurkan diri. Tapi, yang terjadi justru di luar dugaannya, direktur utama ingin mempromosikan Frank menjadi kepala cabang perusahaan. Sang direktur mengatakan bahwa dia sudah lama tidak menyukai bos Frank yang serakah dan arogan. Dia melihat bagaimana Frank tetap optimis dan penuh semangat meskipun menghadapi tekanan, dan menurutnya itulah jenis darah dan budaya yang dibutuhkan perusahaan. Tawaran promosi yang tiba-tiba ini membuat Frank terkejut dan bingung. Kesempatan yang telah dia kejar selama lebih dari 10 tahun kini tampak begitu mudah diraih. Namun Frank teringat April dan rencana mereka untuk pindah ke Paris. Dengan tegas, dia menyampaikan penolakannya kepada direktur. Akan tetapi, sang direktur dengan bijak mengatakan bahwa dalam hidup, seseorang hanya akan menemui beberapa kesempatan besar, dan jika tidak dimanfaatkan, kesempatan itu akan menjadi milik orang lain. Meski begitu, dia menegaskan bahwa keputusan promosi ini tetap terbuka untuk Frank, memberinya waktu untuk berpikir matang sebelum memberikan jawaban.
Kata-kata direktur itu mengguncang hati Frank. Dia mulai mempertanyakan apakah Paris benar-benar seindah yang dia bayangkan. Malam itu, dia ingin mendiskusikan hal ini dengan April untuk menentukan arah hidup mereka ke depan, terutama soal apakah dia sebaiknya menerima tawaran promosi ini. Namun, sebelum Frank sempat memulai pembicaraan, April mengungkapkan berita mengejutkan dia sedang hamil lagi. Kabar ini membuat Frank semakin gelisah. Kehadiran anak baru di tengah situasi mereka saat ini terasa seperti hal yang tidak tepat waktu. Beban pikiran yang sebelumnya sudah berat kini terasa semakin menekan. Di tengah semua kekacauan ini, Frank mulai merasa bahwa dalam hidupnya, dia sebenarnya tidak pernah benar-benar memiliki pilihan. Beban tanggung jawab selalu membayangi, membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang seolah tak memberinya jalan keluar. Untuk menyampaikan keinginannya agar tidak pindah ke Paris dengan cara yang lebih halus, Frank mengatur liburan ke pantai bersama keluarga tetangga mereka. Di sela-sela percakapan, Frank sengaja menyebut kemungkinan dirinya akan menerima posisi sebagai kepala cabang perusahaan. April yang mendengar hal itu langsung bertanya, apa sebenarnya yang ada di pikiran Frank. Namun, Frank tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia berkata, sepertinya sekarang kita memiliki jalan yang lebih baik. Mungkin kedatangan anak ini adalah peringatan bahwa kita tidak boleh memilih arah yang salah. Masalah kita selama ini lebih tentang uang, bukan tentang impian. Kata-kata itu membuat hati April yang semula mulai menghangat kembali terasa dingin. April tahu, yang dia takutkan bukanlah masa depan mereka secara materi, melainkan keyakinan bahwa jika mereka terus hidup seperti ini, monoton dan tanpa perubahan, maka kehidupan mereka perlahan akan runtuh. Setelah liburan itu, Frank akhirnya menerima promosi di perusahaan. Kehidupan materi mereka pun meningkat pesat, namun hubungan mereka kembali terasa mencekik seperti sebelumnya. Setiap kali mereka bertengkar, April selalu menuduh Frank tidak menepati janjinya. Di sisi lain, Frank dengan nada kesal selalu menegaskan bahwa semua kerja kerasnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarga mereka. Namun, April yang terbakar emosi sudah tidak lagi peduli dengan pembelaan Frank. Pada suatu malam, saat pertengkaran mereka memuncak, Frank mengurung dirinya di kamar mandi. Tanpa sengaja, dia menemukan alat yang disembunyikan April untuk menggugurkan kandungannya. Hal itu membuat emosi Frank yang selama ini terpendam meledak. Mereka kembali bertengkar hebat, dari saling mempertanyakan hingga menyerang dengan kata-kata tajam. Mereka mulai saling menghina untuk melampiaskan kekecewaan masing-masing. Di tengah pertengkaran itu, April akhirnya menyadari bahwa pemuda yang dulu penuh harapan, bersemangat menghadapi masa depan, dan tidak pernah mengeluh, kini sudah tidak ada lagi. Hubungan mereka, seperti mimpi yang telah lama ditinggalkan, akhirnya kehilangan cahaya terakhirnya. Cinta yang pernah begitu membara kini benar-benar padam. Sejak itu, Frank tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, meskipun dia mendapat promosi dan kenaikan gaji, hidupnya tetap terasa hampa, tidak memberi harapan baru. April, di sisi lain, terus sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan perlahan kehilangan semangat untuk mengejar mimpinya. Masalah yang ada dalam rumah tangga mereka akhirnya diketahui oleh tetangga mereka. Dengan niat baik, tetangga itu mengundang mereka berdua ke sebuah kedai untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah mereka. Setelah beberapa gelas minuman, tetangga mereka tiba-tiba mengalami serangan radang usus buntu akut. Sayangnya, mobil tetangga terjebak macet, dan demi menghindari penundaan yang bisa memperburuk kondisinya, Frank memutuskan untuk mengantar wanita itu dengan mobil pribadinya. Namun setelah Frank pergi, April merasa anehnya lebih lega. Rasanya, beban yang selama ini menekan hatinya seakan hilang begitu saja setelah suaminya pergi. Dalam keadaan yang lebih bebas, dia memutuskan untuk mengundang suami tetangga itu untuk berdansa. Sebelum berpisah, April bahkan mengundang pria itu untuk pergi berjalan-jalan di pantai. Di sana, dia merasa bisa melepaskan emosinya dan mencari pelampiasan, sekaligus memberi pelajaran pada suaminya yang tidak bisa dipercaya. Dalam menghadapi cinta, mereka berdua memilih cara yang paling ekstrim untuk menghukum satu sama lain. Namun, Frank segera mengetahui perselingkuhan antara April dan tetangga mereka. Dia langsung bertanya dengan keras kepada istrinya tentang tujuan tindakannya. April justru membalikkan pertanyaan itu.
Apakah kamu merasa sudah memperlakukan aku dengan adil? Kali ini, April tidak berniat untuk berdebat dengan Frank. Dalam hubungan ini, dia merasa telah memberikan segalanya, namun kehilangan segalanya juga. Jika bukan karena dua anak mereka, mungkin dia sudah meninggalkan rumah yang tidak lagi memiliki kehangatan itu. Melihat sikap acuh tak acuh dari istrinya, Frank tidak bisa menahan diri. Dia mengejar April dan mulai berbicara keras tentang kontribusinya terhadap keluarga ini. Namun, perkataan itu justru membuat April semakin muak. Ketika Frank berusaha mendekat, April akhirnya meledak dan berteriak dengan histeris. Fuck you, April! Fuck you, all your hateful... What are you gonna do now? Are you gonna hit me to show me how much you love me? Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing Malam itu carrying my mereka tanpa ragu child? mengungkapkan semua rasa sakit yang telah terpendam bertahun-tahun kepada satu sama lain, kepada orang yang pernah mereka cintai. Dulu mereka begitu saling mencintai, namun sekarang mereka seperti musuh terbesar satu sama lain. Mereka tidak berhenti mencintai, justru mereka mungkin mencintai satu sama lain lebih dari siapapun. Mereka terlalu keras kepala untuk menyerah pada pendirian masing-masing, seperti dua pihak yang terjebak dalam posisi yang tidak bisa bergeser. Pada malam itu, dalam kesedihannya, April berlari keluar dari rumah, sementara Frank berdiri di balkon lantai 2, menatap dingin ke arah istrinya. Mereka seolah-olah menunggu satu sama lain untuk lebih dulu menundukkan kepala. Namun, keduanya sama-sama keras kepala, dan kali ini mereka memutuskan untuk tetap teguh pada pendirian mereka. Mereka tidak merasa diri mereka salah. Mungkin dalam cinta, tidak ada yang benar-benar salah. Untuk menjaga sebuah hubungan, selalu ada satu pihak yang harus rela menurunkan egonya, yang selalu lebih dulu menundukkan kepala. Namun, kali ini, keduanya terjebak dalam kebekuan yang tak bisa diatasi. Hingga pagi keesokan harinya, saat Frank sedang bersiap untuk berangkat kerja, dia mendengar suara yang familiar dari dapur. Dia terkejut melihat istrinya yang sedang sibuk, dan entah kenapa, hati Frank dipenuhi dengan perasaan yang aneh, sedikit cemas. Mungkin dia terlalu menuntut istrinya. Ketika dia hendak meminta maaf, April tampak biasa saja dan menyuruhnya duduk untuk sarapan. Melihat istrinya yang begitu perhatian, Frank merasa seolah semuanya kembali seperti dulu, namun hatinya tetap tidak bisa tenang. Mengapa April tiba-tiba berubah begitu besar? Dengan hati-hati, Frank bertanya pada April tentang pendapatnya mengenai keputusan untuk tidak pergi ke Paris. April menjawab bahwa dia mengerti perasaan Frank. Jika berada di posisinya, dia pun tak akan bisa melepaskan apa yang sudah ada di depan mata. Kata-kata itu membuat Frank merasa seperti ada sesuatu yang tidak nyata, seolah-olah mereka tidak pernah bertengkar dan saling menyakiti satu sama lain. Setelah itu, mereka menikmati sarapan bersama dengan sangat hangat. Seperti dulu, sebelum berangkat, Frank mengucapkan kalimat yang sudah tak terhitung berulangnya, "Aku cinta padamu." Mungkin mereka masih bisa memiliki masa depan yang bahagia, meskipun mereka tak akan pernah bisa pergi ke Paris yang selalu mereka impikan. Namun, setelah Frank pergi, April yang tinggal di rumah mulai menangis tanpa sebab. Dia merapikan piring dan membersihkan setiap sudut rumah, lalu menelepon tetangga untuk membantu menjemput anak-anak. Setelah itu, dia berdiri di balkon, menatap ke arah pulang Frank. Tapi kali ini, dia tidak lagi berharap untuk melihat suaminya pulang. Kali ini, dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Saat Frank menerima kabar dan segera tiba, April telah terbaring tak bernyawa di meja operasi karena kehilangan terlalu banyak darah bersama dengan anak yang dikandungnya. Kematian istrinya membuat pria paruh baya yang baru saja menemukan harapan ini benar-benar putus asa. Frank tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan kehilangan April, apalagi pernikahannya berakhir dengan cara yang begitu menyedihkan. Dia bukan tidak pernah merenungkan masalahnya, namun selalu naif berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk berubah. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Frank lagi, seolah-olah dia menghilang dari dunia ini, bersama dengan kedua anaknya yang kini tinggal jauh dari sana.
Sementara itu, istri tetangga mereka yang selalu melihat mereka sebagai pasangan yang sempurna, terus merasakan penyesalan atas berakhirnya kisah cinta yang dulu menjadi impian banyak orang. Meskipun sangat ironis, ini membuktikan bahwa mereka pernah benar-benar saling mencintai. Ada yang mengatakan bahwa film ini sangat mirip dengan kelanjutan dari Titanic. Setelah melihat tragedi Frank, Jack pasti akan merasa bersyukur karena tidak menangkap papan kehidupan itu. Namun, saya selalu merasa bahwa hanya mereka yang pernah merasakan cinta yang penuh gairah bisa memahami apa itu cinta. Kita pernah begitu saling mencintai, meskipun setelahnya banyak pertengkaran yang mengikis tajamnya cinta kita, itu tidak menghalangi kita untuk terus saling mencintai. Hanya saja, sayangnya, kita semua memiliki keinginan sendiri, dan lupa bahwa hidup yang harmonis membutuhkan toleransi satu sama lain. Meskipun akhirnya penuh penyesalan, saya benar-benar menikmati perjalanan itu. Semoga pada akhirnya kita semua dapat melihat harapan di ujung jalan buntu ini.